3. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak ada suaranya. Halo. Iya, halo Pak. Oke, teman-teman boleh nyalain kameranya. Bentar ya, sambil setting nih. Gema ya? Tapi suara teman-teman tuh coba tes dulu dong. Mbak Asri, Mas Rizky. Iya Pak. Iya Ada? Pak. Ada Mas Rizky coba. tes. Nggak ada mah. Ya. Ya. Sebentar. Kelihatan kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya. Selamat datang di kampus
Andahara ya, buat mahasiswa baru teman-teman semester 1 tingkat 1 sekarang udah bukan anak SMA lagi, sekarang udah jadi mahasiswa, berarti harus lebih disiplin lagi, harus lebih concern lagi, lebih fokus lagi ya. Oke, sekarang ini bisa nggak sih sambil lihat yang audiensnya? Keluar nggak ya kalau sambil gini? Ya. Oh, jadi tetap di sononya jadi full ya? Jadi nggak full ya? Oke, mungkin yang dulu udah pernah ketemu sama saya waktu 2 bulan lalu lah ya, ketemu sama saya. Nah sekarang kalau misalnya ada yang belum kenal siapa saya, ya ini introducing dulu kan, karena ini awal mula kita lebih secara resminya, secara formalnya ketemu, meskipun online juga. Saya harap tuh teman-teman nanti kedepannya kita bisa bercengkrama secara offline nih semua di kampus Andahara. Ya, nama saya Muhammad Ilham Topik. Nah, ini alamat email saya, nomor telepon saya. Saya sekarang tinggal di Kota Serang, ya, tepatnya di perumahan Bukit Mas Residen. Saya asli orang Bandung. Teman-teman mungkin yang kemarin mah udah pada tahu ya. Jadi kalau ada logat-logat campuran Serang sama campuran Sunda ya, jadi teman-teman harus paham lah ya. Kemudian ini edukasi saya. Terakhir saya kuliah di Pasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung. Itu ngambil MMRS atau Magister Manajemen Rumah Sakit. Kemudian yang S1 saya di Ilmu Keperawatan di Jenderal Ahmad Yani di Cimahi. Kemudian SMA saya di Al-Masum dan SMP saya juga di Bandung di SMP Angkasa di Husein. Kalau orang Bandung pasti tahu lah ya. Ini di mana aja lokasinya udah pasti tahu. Kemudian ini experience saya sekarang selain di kampus Andahara, saya juga di Raihan Hospital Subang. Kita lagi proses pembangunan, mau operasional rumah sakitnya. Itu perbatasan sama Purwakarta, antar Purwakarta sama Subang gitu. Kemudian saya juga pernah di Stikes Medistra di Bekasi. Kemudian saya juga di Rumah Sakit Cibitung Medika, pernah di Rumah Sakit Cibitung Medika di daerah Bekasi juga. Kemudian di Rumah Singgah Izi, ini se-Indonesia saya pegang, cuman sebentar sih di situ. Yang lama juga di Andahara ini masih existing dari 2017 kalau nggak salah. Masih tetap bergabung sama Andahara. Kemudian yang existing juga saya masih di Citra Inti Training System. Ini saya kasih training tentang kerumah sakitan, marketing rumah sakit, perawatan juga. Kemudian saya juga pernah di RSB Indonesia, Rumah Sehat Basnas Indonesia, yang pegang 6 klinik utama di Indonesia. Kemudian saya juga pernah di Stikes Valetehan di Balaraja, yang di Banten, Balaraja Banten. Kemudian di RSI AUMI, kalau sekarang sih udah rumah sakit umum ya. Kalau dulu pada saat saya kerja masih RSI AUMI, itu di Bogor. Kemudian pertama kali saya kerja setelah lulus itu di Cita Sehat Foundation, ini grupnya dari Rumah Jahat. Tetap selama saya kerja secara profesional ini, kita mainnya tetap di lingkungan kesehatan, di dunia perawatan, meskipun saya nggak lanjut profesi, jadi saya cuma S1 aja. Jadi saya nggak in charge langsung praktek. Kalau di rumah sakit itu nggak praktek ke tindakan, tidak melakukan tindakan, tapi lebih bagaimana sih cara mengelola pasien gitu, cara mengelola karyawannya itu sendiri gitu. Nah, jadi
Saya lanjut S2 itu tuh langsung udah ke manajemennya, lebih ke manajemennya. Saya megang pasien masih, kalau misalnya ke dalam di bencana, kemudian hitanan, saya masih pegang pasien. Gitu. Cuman karena nggak ada STR, gitu kan. Kalau S1 kan harus profesi. Nah, ketika harus profesi itu baru tuh keluar STR-nya. Tapi kalau misalnya cuma S1 tok, gitu, itu nggak bisa praktek di rumah sakit. Gitu. Praktek langsung terjun ke pasien. Tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat, dalam kebencanaan itu masih boleh. Gitu. Kemudian ini metode saya tinggal cari aja di Muhammad Ilham Topik. Jadi teman-teman kalau misalnya follow silahkan ya. Di YouTube juga baru ada 2 video. YouTuber cuma 2 video tapi itu lagi iseng-iseng aja ya. Sekarang teman-teman gimana nih saya lihat nih. Oke, dimulai dari sambil absen ya. Alvira ada? Enggak kedengeran. Alvira ada. Apa suara di sini kecil? Dia dimatiin soalnya dinyalain nggak bisa. Suara di sini kecilin kali ya. Oke. Alvira nggak ada. Kalau Andi nggak ada juga ya. Asri silakan Asri Nur Latifah. Buka kamera, nyalakan mic-nya. Silakan Mbak Asri. Iya, Pak. Ayo, Mbak Asri. Perkenalkan, Pak. Nggak ada, sebentar. Nggak ada suaranya ya? Mbak Asri, coba. Nggak ada suaranya. Nggak keluar. Perkenalan, Pak. Oke, Mbak Asri ada ya? Mbak Asri asli dari mana Mbak Asri? Dari Tambun, Pak. Tambun, oke ya. Kemarin ya pernah ketemu berarti ya Mbak Asri ya. Disiapin bukunya, catat ada nggak? Masa cuman kamera doang? Siapin ya bukunya sama alat tulisnya. Kemudian lanjut ya, Mbak Friska. Oke, dari silakan memperkenalkan diri Mbak Friska. Nggak ada suaranya Mbak Friska. Mbak Friska ada deh. Mas Rizky siapa namanya nih? Di sini nggak ada. Nama aslinya Mas Rizky, ini Rizky Official. Di sini nggak ada nih. Rizky Official. Mas Rizky. Mas Rizky. Terus siapa dong nih? Yang akunnya ini Rizky Official siapa? Siapa nama aslinya maksudnya? Oke, lanjut deh.
Yang akun siapa nih? Mekarsari. Hah? Sandi. Itu namanya si Mekarsari. Oh, Mekarsari. Mbak Sari bisa buka kameranya sama memperkenalkan diri. Oke, Mbak Jahra. Boleh deh Mbak Jahra dulu deh. Mbak Jahra. Kayaknya mending ini satu aja deh Pak, biar saya juga dengar suaranya. Karena ini suaranya masuk ke HDMI dia. Iya. Jadi nggak usah pakai CPO maksudnya. Karena kan semua ini juga semuanya Tapi nanti online. Kalau aslinya mah ada lagunya nih. Oke, Mbak Jahra udah ada. Udah Pak. Nah, ini kan jelas nih suaranya. Silakan perkenalkan diri saat kalian open kameranya, Mbak Jahra. Mbak Jahra. Oh, power ini. Ya, silakan Mbak Jahra untuk memperkenalkan diri Mbak Jahra. Ya, perkenalkan nama saya Zara Rabiatul Adabia. Saya berasal dari Sukabumi. Oh, Sukabuminya di mana nih? Daerah Cisaat itu Pak. Oh, deket dong. Saya mertua di daerah Cibadak, Parung Kuda. Iya Pak, dekat. Deket ya. Nanti kapan-kapan kita bancakan di sana. Ya Pak. Mekarsari. Oke, makasih Mbak Jahra ya. Mekarsari, halo, yang akunnya Doraemon, foto profilnya Doraemon, belum bisa open mic sama open kamera. Mekarsari ya, 411. Oke ya, ada 3 peraturan yang saya pengen ungkapkan, atau misalnya di dalam setiap perkuliahan saya itu ada 3 yang peraturannya. Yang pertama ya jangan telat, usahakan jangan telat. Biasanya nanti kalau misalnya telat tuh biasanya ada hukumannya, punishmentnya. Nanti tinggal deal-dealan. Kalau saya sih dari zaman dulu tuh suka traktir. Jadi kalau saya telat tuh saya suka bawa cemilan lah buat teman-teman sebagai tanda permintaan maaf saya karena terlambat. Nah, dari teman-teman terserah nanti. Teman-teman udah punya grup belum? Punya grup WhatsApp? Udah ya. Saya buat tapi saya belum masukin lagi. Oke. Nah, artinya nanti teman-teman diskusi termasuk siapa ketua koordinatornya buat mata kuliah saya. Nanti tiap orang kebagian jadi koordinator itu juga bisa. Nanti kalau misalnya saya nih di KDK nih ya, siapa nih, nanti diskusi aja. Jadi nanti orang itu yang menghubungi saya, Pak kapan mau kuliah, jam berapa jadinya kuliah. Nah itu ya, untuk konfirmasi gitu. Kemudian jangan ribut, tentu saja jangan ribut, karena kan teman-teman udah bukan anak SMA lagi gitu kan. Yang pasti duduk paling belakang biasanya paling ribut. Nah sekarang teman-teman udah jadi mahasiswa, teman-teman udah harus lebih bijak lagi untuk menempatkan suaranya dan timingnya di mana aja.
Kemudian yang selanjutnya adalah keeping respect ya, kita harus saling menghargai. Nah, termasuk nih ya keeping respect ini ketika online itu semua buku kamera. Kenapa? Ya jangan sampai saya buka kamera, saya ngejelasin materi, tapi teman-teman malah sambil tiduran, dan itu tuh berarti kan respectnya ngejalani kan. Oke ya. Nah itu 3 peraturan dari saya biasanya. Nah mulai dari hari ini kita akan belajar konsep dasar keperawatan. Secara KDK ini nanti ada bobot-bobotnya ya. Di tiap mata kuliah nanti ada bobot-bobot tertentu. Nah bobot-bobotnya ini kayak ujian, UAS, UTS sama UAS itu adalah 30%. Nah, kehadiran itu biasanya 10%, nanti sisanya adalah penugasan dan makalah biasanya. Nanti teman-teman kebagian akan membuat tugas tentu saja dan presentasi. Ya. Jadi tolong siapin TK-nya, siapin alatnya ketika di mana saya kasih tugas. Meskipun saya nanti pasti ngirim file ini, ya, tapi teman-teman harus ada yang harus dicatat. Oke. Kalau ke situ kedengeran nggak? Nggak, suaranya dikeluar gitu. Nggak ya? Cuma ya? Saya doang ya? Kalau Zoom kan keluar ya? Kalau Zoom bisa keluar. Nggak apa-apa. Oke, kita belajar sekarang adalah konsep dasar keperawatan. Apa sih sebetulnya konsep dasar keperawatan itu? Karena mulai ya sekarang masuk ke dunia perawatan. Terus tahu dulu nih, apa sih yang jadi konsep teman-teman buat masuk jadi keperawatan? Sejarahnya kayak gimana tuh gitu, misalnya di sejarah keperawatan tuh. Lepas kalau dulu waktu pertama kali ketemu pasti saya nanya, kamu jadi perawat atau masuk takmir? Bener-bener dari hati gitu kan, atau cuma sekedar pengen apa ya namanya eksis kuliah doang gitu, atau tuntutan dari keluarga. Itu tuh teman-teman harus mulai kaji gitu kan, jangan sampai bukan salah jurusan ya. Saya cerita sedikit kenapa saya jadi masuk ke dunia keperawatan. Ini dulu tuh ya zamannya SPMB. Jadi saya masih SPMB itu mau masuk ITB sama masuk Unpad doang gitu kan. Jadi teknik kimia itu saya ngambil teknik kimia di ITB, yang di Unpadnya itu adalah ilmu komunikasi. Itu tuh udah sampai tahap udah lolos administrasi, tinggal tes tulisnya aja. Tapi terkendala teknis di jalanan, jadi saya terlambat hampir 40 menit dan cuma menyelesaikan sisa soalnya itu cuma sedikit lagi, dan itu saya gagal. Akhirnya dong, karena sangat terpaksa gitu kan, saya harus pengen kuliah pada tahun itu juga, dan cari yang terdekat di rumah itu adalah Stikes Ahmad Yani ya. Jadilah perawat, dan saya nggak menyesali. Karena apa? Belajar perawat itu minimal kita bisa merawat orang rumah, orang tuh trust sama kita ya, terlepas dari isu-isu yang beredar sekarang ya tentang COVID dan lain-lain, tapi itu bisa kepake banget. Apa-apa keluarga pasti nanya sama kita ya. Nggak ada yang, saya sih nggak nyesel jadi masuk perawat. Banyak banget ilmu, segala ilmu tuh ada di dunia perawatan. Ya, fokus mata ajaran ini itu memberikan pemahaman tentang teori pengantar keperawatan sebagai profesi, peran dan fungsi perawat, tren isu dalam keperawatan, sistem pendidikan keperawatan, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman, sekarang udah rame ya tentang perawat di sinetron yang salah gitu kan, FJP atau bantuan hidup dasar tuh kayak gitu. Nah teman-teman, ketika belajar masuk di dunia keperawatan kan, jangan, kalau bahasa Sunda, jangan kawar, jangan kagok, jangan tanggung kalau mau nolong orang ketika
berada di suatu kondisi keadaan. Kenapa? Teman-teman nanti ketika ada kerumunan bilang saya perawat, itu pasti dibukain jalannya gitu. Saya tenaga kesehatan pasti dibukain jalan kerumunannya. Ketika PPKM sekarang aja mau masuk keluar kota gitu kan, keluar atau masuk daerah tertentu, kalau kita bisa nunjukin kita perawat gitu kan, saya dinas di sini, itu dilolosin gitu kan sama polisinya, sama tim penyekatan. Karena tugas kita tugas mulia gitu ya. Ya, perawat itu sebuah perjalanan, sebuah jenjang, sebuah pengalaman hidup yang memang kita pasti interest banget, pasti percaya banget sama perawat. Orang-orang pasti percaya. Kenapa? Ketika ibu hamil, ya kan, ibu sedang hamil, itu pasti ketemu sama perawat, ya, ketemu sama bidan, ketemu sama dokter. Ya. Kemudian ketika persalinan, gitu kan, anak bayi baru lahir itu pasti ketemu sama perawat. Kemudian udah dewasa tuh, anak tuh udah dewasa gitu kan, nanti diperiksa nanti sama perawat juga. Sampai pemulasaraan jenazah, sampai anak tersebut dewasa sakit gitu kan, ketemu sama perawat di rumah sakit itu 24 jam sama perawat. Ya teman-teman nanti sebagai perawat mah nanti main shift gitu kan, nggak 24 jam. Cuma artinya lebih intens sama pasien dan keluarganya gitu. Nah sampai ke pemulasaraan jenazah itu tuh sama perawat gitu. Apalagi yang sekarang ya, jenazah COVID itu kan nggak bisa sembarangan orang gitu kan. Itu harus orang yang udah terlatih, untuk mencegah infeksinya biar nggak tertular gitu. Makanya harus hati-hati gitu. Nah perawat ini biasanya udah dibekelin tuh apa itu PPI gitu kan, pencegahan infeksinya seperti apa gitu kan, tata laksananya seperti apa. Nah itu biasanya sama perawat tuh dikerjainnya. Terus di disinfektan belum tentu, meskipun driver atau security nanti di rumah sakit dia udah dikasih pelatihan, tapi yang udah ketemu sama mayat, udah sering orang nongkrongin yang mau meninggal ya plus gitu kan, itu biasanya perawat tuh. Jadi udah biasa tuh, harus biasa teman-teman lihat mayat gitu kan yang baru meninggal, itu harus biasa. Nah perawat itu atau nurse itu berasal dari bahasa Latin, yaitu nutrix, yang berarti merawat atau memelihara. Nah kalau menurut Kusnanto ini di 2008, perawat adalah seorang profesional yang mempunyai kemampuan, tanggung jawab, dan kewenangan melaksanakan pelayanan atau asuhan keperawatan pada berbagai jenjang pelayanan keperawatan. Nah, jenjangnya ini banyak ya, yang tadi saya ceritain. Jenjang dimulai dari ibu lagi mau melahirkan aja atau mau hamil aja, pasti konsultasi gitu. Kemudian pada saat hamil ya sampai meninggalnya gitu kan, ibaratnya bayi baru lahir sampai si bayi itu dewasa dan sampai meninggal, itu kita yang perawat yang. PPT Bapak di jalan ya, belum jalan PPT Apa? Masih yang mana? Tadi tahap 3 itu Yang ini? Yang dur nih? Masih hitam? Iya, pokoknya belum jalan Pak. Oke, sebentar. Berarti nggak berubah dong. Ada nih. Udah keluar. Belum Pak. Ya. Ya, konsep perawatan. Udah. Konsep perawatan pertama.
Ini tadi ada kan? Nggak ada. Belum. Berarti ulangi lagi dong. Oke, jadi saya ulangi lagi. Oke, selamat datang di dunia keperawatan. Oke ya, sebetulnya tadi udah saya jelasin ya, fokus mata ajaran KDK ini nanti untuk memberikan pemahaman tentang teori dan pengantar keperawatan. Kemudian perawat sebagai profesi gitu kan, peran dan fungsi perawat gitu kan, tren dan isu dalam keperawatan serta sistem pendidikan keperawatan dan lain-lain. Jadi karena teman-teman masuk ke dunia keperawatan sekarang adalah dunia baru, dunia mahasiswa yang baru, yang sayang banget gitu kan. Jadi teman-teman nanti akan belajar dasar-dasarnya dulu. Nah ini dasarnya tuh ada di sini. Entah terlepas dari teman-teman memang sudah bercita-cita pada saat kecil, mulai dari SD, SMP, SMA itu nggak berubah cita-citanya jadi perawat. Tapi kan di sini teman-teman udah belajar apa sih perawat itu kan. Kemudian tentang perawat itu sendiri, perawat itu adalah sebuah perjalanan, ya apapun perjalanannya, gitu kan, pengalamannya. Setiap orang, setiap individu di dunia ini pasti merawat, gitu, pasti memelihara. Rawat kata dasarnya itu kan kalau di Indonesia itu rawat artinya memelihara. Sedangkan kalau menurut bahasa Latin yaitu nutrix yang berarti merawat atau memelihara. Kalau menurut Kusnanto ini di 2008 ya, perawat adalah seorang profesional yang mempunyai kemampuan tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pelayanan atau asuhan keperawatan pada berbagai jenjang pelayanan keperawatan. Ya, tadi saya udah bilang mulai dari ibu atau ibu yang mau hamil, ibu yang sedang hamil, sampai ibu yang melahirkan, kemudian lahir anaknya dari bayi itu diurusin sama perawatnya, dimandiin, cobokin dan lain-lain gitu kan. Bayi itu dewasa, dirawat di rumah sakit kalau sakit gitu kan, diperiksain kalau misalnya nanti dia ke puskesmas, kemudian sampai meninggalnya itu juga dirawatin sama perawat di pemulasaran jenazah. Nah, harus dirubah mindset, paradigma perawat itu. Kalau dulu tuh masih ramai ya, kalau misalnya perawat itu adalah pembantunya dokter. Nah itu tuh harus kita rubah, karena perawat itu sekarang itu suatu profesi, merupakan bagian dari tim kesehatan. Tim kesehatan itu tuh ada dokter, ada bidan, ada perawat, ada apoteker, ada ahli gizi, kemudian radiologi dan lain-lainnya. Itu adalah sebagian dari tim. Jadi semua itu harus kolaborasi. Nggak bisa semerta-merta. Misalnya gini, dokter biasanya yang advis ya, ngasih saran buat ini di infus ya. Nah tapi sekarang itu perawat udah bisa bergening, oh nggak perlu dok, nggak perlu diinfus karena kondisi umumnya tuh begini. Itu tuh jadi sekarang udah sifatnya komunikatif ya, kolaboratif gitu. Jadi semua main bareng-bareng dalam satu pengelolaan pasiennya. Kemudian harus ikut bertanggung jawab dalam membantu klien sebagai individu, keluarga maupun sebagai masyarakat, baik dalam kondisi sehat atau sakit. Nah, paradigma ini juga yang harus diingat. Kalau hospital itu, ya kan, artinya tuh bukan rumah sakit. Cuman di Indonesia tuh jadinya di rumah sakit. Sedangkan kalau di luar negeri itu ya orang yang bukan cuma sakit doang gitu kan yang ke hospital tuh gitu, tapi yang orang sehat juga dia masuk ke rumah sakit. Dia pengen tahu keilmuannya, dia pengen bisa tentang perawatan di rumahnya seperti apa gitu loh. Nah kemudian yang tujuannya itu untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien, karena klien itu awalnya dia tidak tahu harus bagaimana. Kemudian ketika dia tidak tahu, dia tidak mau, gitu kan? Pasti ada keterbatasan dong.
ketika dia sakit pinggang aja kan, orang-orang jadi males untuk jalan, untuk habis rebahan terus gitu kan. Dan itu pasti konsultasi sama tenaga kesehatan harus kayak gimana, harus miring kiri miring kanan. Nah itu biar ketika dia tahu dia pasti melakukan. Nah dari yang tidak mampu dia jadi mampu gitu. Awalnya dia kan, contohnya ya di picture ini tuh kan lumpuh, dia harus pakai kursi roda, tapi ketika nanti kita latih, kita kasih keilmuannya, ketika dia tahu kemudian dia ingin sembuh, akhirnya dia sampai mampu, itu sebuah kesuksesan buat beliau. Kemudian pastinya dengan pendekatan ilmiah yang sistematis guna tercapainya pemecahan masalah keperawatan pada klien. Nah, nanti teman-teman pasti belajar setiap kode-kode atau mata kuliah di sini tuh pasti beda-beda pemecahan masalahnya. Termasuk semua penyakit yang ada di Indonesia rata-rata tuh nanti akan dibahas di kita. Bukan di KDK, nanti main ketemu lagi sama mata kuliah lainnya. Ya. Nah, ini sejarah keperawatan sebagai profesi ya. Jadi kita bagi secara global itu ada tiga masa ya. Ada masa primitif di mana orang itu atau perawat itu cuman sekedar ngebantu persalinan doang gitu. Motong tali pusar doang gitu, sampai sana doang. Nah kemudian masuk ke peradaban kuno. Peradaban kuno ini udah masuk ke zamannya mistis gitu lah. Banyak tabib dan lain-lainnya masuk ini di masa peradaban kuno. Dan ini bentuknya masih percaya akan sihir dan lain-lainnya. Nah kemudian masuk ke masa keperawatan modern. Ini adalah ibu kita, bukan ibu kita Kartini ya, tapi ibu kita sebagai keperawat. Dia pelopornya di dunia keperawatan, namanya Florence Nightingale gitu kan. Nah, si mama kayak ini yang bikin perawat tuh makin berkembang pada zamannya itu gitu kan. Karena kan sejak zaman Perang Dunia II gitu kan masih banyak orang-orang korban-korban yang berjatuhan, wabah. Nah ini tuh masanya Florence Nightingale ini. Dia cari tahu bagaimana caranya untuk merawat. Padahal kalau di dunia Islam kan dulu sudah ada ya cara merawatnya seperti apa. Tuh. Kemudian, nah ini sejarah organisasi perawat di Indonesia. Jadi dulu namanya tuh PKVB atau Perkumpulan Kaum Verlegger Bumi Putra, Bumi Bahtera. Nah kalau dulu tuh namanya Velger, itu tuh dibantu sama si perawat itu dibantu sama Velger ini tuh sebagai pembantu orang sakit. Jadi POS ya, pembantu orang sakit. Nah kalau sekarang namanya asisten perawat Asper, namanya Asper gitu dulu. Kalau dulu namanya POS, cuma nungguin doang. Jadi kalau ambilin minum tuh sama orang yang pos itu, pembantu orang sakit. Nah dulu zamannya PKVB ini gitu. Nah kemudian berubah jadi PKVI. Kemudian di masa tahun 45 itu udah muncul tuh Persatuan Juru Rawat gitu secara keorganisasiannya. Kemudian di tahun 51 itu ada kongres di Bandung dan berubah dari PDKI jadi PPDKI gitu kan, Persatuan Pegawai Dalam Kesehatan Indonesia. Kemudian berubah lagi juga jadi PPN dan di tahun 74 berubah jadi PPNI. Ini adalah naungannya kita, organisasi kita sebagai perawat itu di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri itu ada namanya ANA gitu kan. Ini yang mewakili semua perawat yang terdaftar di Amerika Serikat. Nah, ANA ini dia juga
ngeluarin buku-buku. Nah, itu yang biasa kita terapkan di sebagai perawat di Indonesia. Kemudian ada juga NSNA, National Student Nurses Association. Ini mewakili mahasiswa perawat mulai dari tingkat associate sampai doktoral untuk mendapatkan lisensi. Jadi perawat itu ada jenjangnya nanti, yang dimulai dari perawat associate, perawat primer, kemudian lain-lainnya sampai punya lisensinya. Nanti jenjangnya beda-beda, insentifnya juga beda-beda biasanya. Kemudian ada National League for Nursing, itu organisasi yang memiliki misi meningkatkan kualitas pendidikan keperawatan. Ada juga ICN. Ini ICN juga biasa kita pakai jadi acuan buat PPNI. Jadi organisasi ini organisasi internasional yang pertama dan besar untuk profesi kesehatan. Kemudian sejarah keperawatan sebelum Indonesia merdeka. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Perawat sebagai verpleger dibantu oleh Jiken Officer sebagai penjaga orang sakitnya untuk merawat tentara Belanda, sehingga perawat tuh nggak berkembang gitu. Nah, ketika VOC berkuasa itu zaman Raffles itu 1812 sampai 1816, dengan semboyannya kesehatan adalah milik manusia, maka derajat kesehatan rakyat juga makin meningkat. Otomatis pendidikan keperawatan itu mulai dibina untuk dididik gitu, karena untuk mensupport si Belanda ini gitu kan pada saat perang tersebut. Nah, ketika Belanda kalah gitu kan, lari, nah kan diganti tuh langsung sama Jepang tuh yang masuk ke Indonesia. Nah, keperawatan di Indonesia itu pada zamannya Jepang itu mundur, diganti sama yang tidak terdidik gitu kan, karena yang orang-orang pintar yang udah terdidiknya ikut sama Belanda. Kemudian baru setelah tahun 45 udah merdeka, di tahun 49 mulai tuh pemerintah udah mulai membangun rumah sakit, udah mulai bangun balai pengobatan, sekolah guru perawat itu tuh mulai didirikan, sekolah perawat dari mulai SMP sampai ke SMA itu udah mulai didirikan, berarti udah dari zaman. Kemudian sekarang tuh udah mulai berkembang lagi, udah banyak di kota-kota besar, di Fakultas Ilmu Keperawatan itu udah menjadi bagian ya fakultas. Udah ada yang misah ya, ada yang misah dari Fakultas Kesehatan, ada yang udah memang punya Fakultas Ilmu Keperawatan itu sendiri. Di UI, di Unpad, di UNER juga, dan macam-macam di kota besar itu udah punya fakultas sendiri. Gitu. Kemudian jenjangnya juga kan, kalau sekarang tuh yang boleh praktek itu mulai dari D3. D3 nanti udah mulai bisa praktek. Udah praktek di rumah sakit ya sebagai perawat, tentu saja dia udah punya dapat STM nanti kalau udah lulus. Nah, tapi kalau SMK keperawatan itu sebagai posnya lah, sebagai pembantu orang sakitnya atau sebagai asisten keperawatannya yang nanti melakukan perbedaan atau ganti spray, memandikan gitu kan, yang membantu pasien buat ke radiologi kalau misalnya nanti harus di ronsen atau ke penunjang medis lainnya. Kemudian sekarang itu juga udah ada program yang spesialisasinya, termasuk ke manajemen keperawatannya, lebih ke spesialis maternitas, komunitas, medikal bedah, jiwa. Kemudian ada juga yang anestesi, itu tuh makin banyak sekarang, makin berkembang ilmu tentang perawatannya gitu. Makin banyak ilmu ya, income-nya juga banyak, ya modalnya juga banyak. Insya Allah nanti akan ngikutin loh rezekinya gitu. Kemudian ini ada tugas teman-teman, tugas perdana. Mungkin kemarin kan udah mulai kuliah ya. Nah, sekarang saya mulai ngasih tugas buat bikin makalah dan presentasi ya. Untuk makalah, font judulnya nanti udah ukurannya 20, subjudulnya 14. Fontnya isinya, font isi ya, itu 12.
kemudian jenisnya kalibri aja yang biasa. Nah, literatur tiap teori, misalnya nih teori keluarga, misalnya teman-teman nanti yang konsep keluarga misalnya, teori keluarga itu minimal 3 menurut ahli, dan itu tahunnya maksimal 2012. Kalau 2009, kalau 2011 gimana Pak? Ya nggak kepake gitu. Berarti kan harus 2012 ke sini sampai ke 2021. Nah, kemudian teman-teman juga nanti ke bagian presentasi ya. Presentasi itu maksimal barisnya itu 8. Jadi ada 8 baris itu di satu slide-nya. Dan slide-nya minimal 10, font maksimalnya 20. Kemudian waktu presentasi nanti 30 menit. Kemudian tanya jawabnya di 20 menit. Oke. Kemudian tugasnya gimana saya milih kalian ya? Oke, saya mau diacak aja tugasnya. Atau kalau mau pakai undian susah juga nih. Mana nih? Jahra, Friska, Jaskia, sama Sari. Tugasnya mau kayak gimana ya? Mau dipilih aja sama saya. Halo. Iya, terserah Bapak aja, seenaknya Bapak. Seenaknya saya. Enak gua. Nih saya pilih ini. Sesuai absen ya. Ini saya kasih lihat dulu deh. Tugasnya itu. Jadi ini ada 12 orang. Kalau di absen saya ada 12 orang. Cuman yang daftar, yang ke absen itu baru 4 orang. 1, 2, 3, 4, 5 malah. Jaskia. Oh, Jakia baru masuk ya Jakia ya? Iya, baru masuk. Oh iya nggak apa-apa. Berarti udah ada 5 nih ya. Nah udah ada 5. Berarti mau berdasarkan abjad atau mau undian, saya pilih. Selesai juga nih. Berdasarkan undian aja, Pak. Undian ya. Oke, sebentar ya. Nanti berarti saya bikin undiannya. Nanti absennya ya saya kocok-kocok gitu ya. Bentar ya. Ada kertas tak? Wali. Jakia belum memperkenalkan diri nih, Jakia. Pas lagi awal-awal pernah. Oh, teman-teman ada yang baru loh. Oh, saya kan belum kenal sama Mbak Jaki. Mbak Jaki udah kenal saya? Sama banget. Alhamdulillah. Udah kenal. Saya belum kenal sama Mbak Jaki, ya saya lupa kayaknya. Ya, boleh. Udah, satu aja cukup. So. Udah pada vaksin belum? Udah. Mbak Jakia udah. Mbak Jahra udah belum vaksin?
Mbak Friska udah vaksin? Belum, Pak. Belum? Mbak Astri udah vaksin belum? Belum, Pak. Oke, sama. Saya juga belum. Alfa udah belum? Alfa udah vaksin nih. Sama juga. Kan ada 5 ya, artinya kita 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti yang dinilai adalah makalahnya, bobot makalahnya, kemudian cara teman-teman presentasi, ya, bisa menarik audiens atau enggak, kemudian penguasaan materinya. Kalau sekarang gampang nyari materi ya kan, tinggal di googling aja, tapi teman-teman kuasain enggak gitu materinya. Ya, jadi karena ada 5 orang, saya masukin dulu nih materinya buat nomor 1 sampai nomor 5 dulu nih. Kemudian yang aktif juga nanti juga dapat nilai dari saya ya, nilai plus karena di aktif naiknya, pengetahuannya tinggi. Kemudian yang nanti juga yang bisa jawab, jawabannya bagus, nanti juga dapat nilai. Ya, berarti mulai dari Asri ya, Mbak Asri ya. Mbak Asri? Siap? Iya, Pak. Mbak Asri nomor 2 ya. Kata tuh, berarti materi judulnya keperawatan sebagai profesi. Ya? Pasti nomor 2 nih. Udah catat Mbak Astri? Sudah, Pak. Oke. Apa lagi nih? Mbak Astri, Friska. Friska ya. Iya, Pak. Friska nomor 3, Friska. Iya, Pak. Ini lihat kamera kamera sini, ini lihat nomor 3. Kemudian Sari, Mekarsari, Mekarsari nomor 1. Materinya ya, Sari ya. Iya. Kemudian Jahra apa Jahro? Zahra, Pak. Mbak Jahra nomor 4. Materi judul 4. Ya, Pak. Oke. Gak
bisa dikocok lah ya, udah terakhir. Bajakia berarti nomor 5 nih, Bajakia. Pendidikan keperawatan di Indonesia. Iya Pak, siap. Oke. Nanti sisanya kita bagi-bagi sama teman-teman yang lain. Jadi nanti siapa nomor 1? Mbak Sari ya. Mbak Sari nanti ketemu minggu depan. Oh ya, minggu depan teman-teman udah harus kirim dulu. Jadi bukan karena nanti kebagiannya nanti di minggu kedua atau minggu ketiga setelah minggu ini, tapi minggu ini teman-teman kerjain dulu, kemudian kirim nanti ke email saya ya. Nanti saya kasih 2 materi ini, jadi biar teman-teman juga bisa langsung kasih ke email, ke WhatsApp juga bisa nanti kirimin laporannya. Ya ada 2 ya, makalah sama presentasi. Oke, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang mau saya tanya? Pak, saya mau tanya. Hah? Mau tanya Pak. Mau tanya apa? Berarti itu kan judulnya itu buat makalah itu judul yang sama ya Pak? Buat makalah sama presentasi judulnya sama. Betul, judulnya sama. Jadi di dalam judulnya itu nanti subbahasannya itu ada falsafahnya, ada paradigmanya misalnya. Kemudian misalnya di judulnya nomor 2 ada keperawatan sebagai profesi. Nah nanti subbahasannya itu ada 3, berarti itu konsep profesi seperti apa, profesi perawat. Kemudian keperawatan sebagai profesi itu seperti apa, standar keperawatannya seperti itu, dan lain-lainnya nanti sama. Tapi ini bisa jadi beda-beda nanti tergantung nanti dapat literaturnya, dan literaturnya itu kan minimal 3 tuh. Pasti ada sub-subnya nanti yang saling berkaitan gitu. Meskipun di sini misalnya nih ada 5 nih. Sebetulnya enggak, misalnya nomor 3 nih yang kebagian nomor 3 itu kan sub bahasannya sebetulnya ada 5, tetapi nanti pada faktanya ketika nanti itu bahasannya bisa jadi cuman sedikit. Bisa jadi bahasan yang 1 ini nih yang nomor 4 nih, model keperawatan. Sub bahasannya cuma 1 tapi dia pokok bahasanya tuh lebih banyak, bisa jadi seperti itu. Jadi ini enggak, sub bahasan ini enggak jadi patokan ya buat teman-teman. Jadi cuma sekedar oh ini harus ada, tapi bisa jadi lebih sedikit atau bisa jadi lebih banyak. Gitu Mbak. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh nggak ada? Ada nih. Oke Mbak Jahra. Mbak Friska ada yang mau ditanyain? Belum Mbak. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita harus absen ya buat selain absen manual, kita harus foto bareng dulu. Jadi nyalain dulu nih kameranya nih. Buat absen, karena kan kuliah online. Ya nyalain dulu kameranya. Basri lagi di angkot. Iya Pak, lagi di motor. Oke, lagi di jalan ya. Mbak Sari. Oke ya. Mbak Jahra, tolong nyalain dulu kameranya Mbak Sari. Oke ya. Siap. 1, 2, 3. Mbak Sari menghilang. Nah, tahan dulu Mbak Sari. Siap ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, koordinatornya siapa nih yang mau megang KDK nih? Saya Pak, saya. Oke, Mbak Sri nanti di japri ke saya buat konfirmasi ya. Konfirmasi nanti kuliahnya kapan dan gimana teknisnya. Oke, bisa jadi. Kalau jadwal saya sebetulnya hari Sabtu.
jamnya nanti kita lebih fleksibel, bisa lebih pagi atau lebih sore. Nah bisa jadi selain hari Sabtu, bisa juga nanti di hari-hari tertentu ketika saya lebih senggang. Baik, itu aja. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman di luar sana. Kita insya Allah dalam waktu dekat bisa ketemu secara offline di sini ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.